Doni Tripamungkas optimis Timnas U19 lolos ke Piala Asia U20 2025. Doni Tripamungkas mengaku optimis Timnas Indonesia U19 berpotensi lolos ke Piala Asia U20 2025. Penggawa Persija Jakarta itu pun mengaku siap memberikan kontribusi terbaiknya dalam ajang tersebut. Skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U19 tergabung di grup F dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan juga Maladewa. Ajang itu pun akan berlangsung pada 21 hingga 29 September mendatang. Doni Tripamungkas pun mengatakan lolos ke Piala Asia U20 adalah target Timnas Indonesia. Jadi, timnya harus penuh dengan rasa optimisme tinggi menatap ajang tersebut. Ya, saya dan teman-teman saya sangat optimis untuk bisa lolos ke Piala Asia nanti, kata Doni Tripamungkas di Jakarta belum lama ini. Lebih lanjut, ia pun mengatakan bahwa Timnas Indonesia U19 akan diuntungkan dengan status sebagai tuan rumah. Hal itu diyakini Doni bakal membuat setiap pemain akan berusaha menampilkan performa terbaiknya. Memang kita tuan rumah, untuk mencapai itu mungkin kita perlu berlatih lebih keras lagi dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingannya, ucapnya. Timnas Indonesia U19 sendiri baru akan melakukan pemusatan latihan atau training camp pada 11 Agustus mendatang. Rencananya, training camp Garuda Nusantara ini akan berlangsung di Jakarta. Timnas Indonesia U19 pun diagendakan akan tampil pada mini turnamen di Korea Selatan sebelum tampil dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dan tim itu akan berjumpa dengan Argentina, Thailand, dan juga Korea Selatan. Profil singkat Tristan Goijar dan Eliano Reijnders. Timnas Indonesia bakal kedatangan dua pemain anyar, Tristan Goijar dan Eliano Reijnders. Jika tak ada Arol Melintang, kedua pemain tersebut akan segera dinaturalisasi. Siapa Tristan Goijar? Dan siapa pula gerangan Eliano Reijnders? Sehebat apa sih kedua pemain ini sehingga PSSI aku yakin kalau mereka tak salah rekomendasi? Masih remaja 19 tahun, Tristan Goijar merupakan salah satu talenta berbakat keturunan Indonesia di Belanda. Saat ini, bek jangkung 185 cm itu tercatat sebagai pemain Ajax yang tengah menjalani peminjaman di PSV Zwolle. Defender berdarah Malako tipikal bek modern yang dimiliki tim-tim Eropa. Selain kuat secara fisik, Tristan Goijar juga dikenal karena permainan taktis serta tanpa kompromi. Ia bisa diandalkan dalam semua formasi yang diterapkan pelatih termasuk bermain sebagai bek kanan, bek tengah, bek kiri, atau sebagai gelandang bertahan. Bakatnya yang luar biasa membawa Tristan Goijar ke timnas Belanda U16 dan U18, namun kalah bersaing ke level selanjutnya. Tristan Goijar sebenarnya bukan kali ini dikaitkan dengan tanah leluhurnya. Tahun lalu, PSSI juga sudah pernah melakukan pendekatan. Hanya saja saat itu, bek petarung itu bergeming. Musim lalu, ia melakoni banyak laga bersama PSV Zwolle. Setidaknya, gelandang 23 tahun hadir dalam 32 laga sepanjang musim tahun 2023 tahun 2024 dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Tak hanya mumpuni di lini tengah, kelahiran 23 Oktober tahun 2000 juga bisa diplot sebagai winger, baik kiri maupun kanan. Seperti Tristan Goijar, Eliano Reijnders juga blasteran Belanda Indonesia berdarah Maluku. Gelandang pengangkut pasir ini sebenarnya sudah cukup lama masuk radar PSSI. Kini, Eliano Reijnders sepertinya tak bisa menampik keinginan hatinya untuk menampik panggilan Ibu Pertiwi. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand gabung Muangthong United. Akun X @Indotransfer melempar spekulasi ada salah satu pemain Timnas Indonesia yang gabung skuad Muangthong United di Liga 1 Thailand 2024-2025. Penggawa Timnas Indonesia dikabarkan bakal gabung dengan klub Liga Thailand untuk musim 2024-2025 ini. Pemain yang bersangkutan dikabarkan telah tanda tangan kontrak dan tinggal diumumkan resmi ke publik.
Apakah salah satu dari 4 pemain yang sempat aku singgung beberapa hari lalu di bawah ini? Menarik ditunggu. Tulis akun @indotransfer. Menarik ditunggu. Tulis akun @indotransfer. Sebanyak 4 pemain yang disinggung akun di atas adalah Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Justin Hubner. Namun melihat gelagat saat ini, rumor mengarah ke Marcelino Ferdinand. Indikasi itu muncul karena Marcelino Ferdinand tiba-tiba memfollow akun Instagram bek timnas Singapura Jacob Mahler. Sekedar diketahui, Jacob Mahler baru saja gabung Muangthong United setelah musim lalu memperkuat Madura United. Rumor di atas pun membuat kesal sejumlah netizen tanah air. Mereka tak suka Marcelino Ferdinand melanjutkan karir di Asia Tenggara alih-alih Eropa. Namun karir yang dipilih Marcelino Ferdinand layak mendapatkan apresiasi. Sebab di usia yang masih 19 tahun, Marcelino Ferdinand berani berkarir di luar negeri. Sekarang menarik menanti klub mana yang akan dipilih Marcelino Ferdinand. Jika benar hengkang ke Muangthong United, Marcelino Ferdinand akan mengikuti 2 pemain Indonesia lainnya. Jika benar hengkang ke Muangthong United, Marcelino Ferdinand akan mengikuti 2 pemain Indonesia lainnya yang berkarir di Liga Thailand, yakni Asnawi Mangku Alam, Port FC, dan Yanto Basna, PT Prachuap. yakni Asnawi Mangku Alam, Port FC, dan Yanto Basna, PT Prachuap. Maurice Mohinoke dikabarkan batal dinaturalisasi. Pemain FC Dordrecht U21, Maurice Mohinoke dikabarkan tidak jadi dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Kabar yang belum terkonfirmasi menyebutkan bahwa Maurice Mohinoke tidak jadi diproses naturalisasi oleh timnas Indonesia. Nama Maurice Mohinoke sebelumnya termasuk jadi salah satu yang direkomendasikan berkat penampilan bersama timnas U20 Indonesia di Thailand Cup tahun 2024. Maurice Mohinoke jadi satu-satunya pencetak gol timnas U20 Indonesia di ajang tersebut. Yang 3 nama kemarin yang kita, kalau Jens Raven kan sudah masuk, ini di luar ya, kata manajer timnas U20 Indonesia, Ahmad Saki dilansir dari Antara. Itu ada Tim Gepens, kemudian ada Hinoke Mauresmo, dan satu lagi Dion Marquez. Itu yang direkomendasikan untuk dihadirkan, tambahnya. Saat ini nama Maurice Mohinoke dikabarkan tidak jadi diproses naturalisasi oleh Indonesia. Hal ini sebagaimana diketahui dari pernyataan salah satu komentator sepak bola Indonesia, Bung Binder di YouTube-nya. Maurice Mo diduga memiliki garis keturunan Indonesia keempat atau kelima, sehingga tidak eligible menurut FIFA. Biasanya seorang pemain bisa membela sebuah negara yang punya keturunan maksimal ketiga kakek nenek dari silsilahnya. Untuk kasus Maurice Mohinoke ini, diduga memiliki keturunan Indonesia dari di atas kakek neneknya buyut atau canggar. Maurice Mohinoke yang rencananya mau dinaturalisasi oleh PSSI. Tapi saya mendapatkan informasi Hinoke sulit dinaturalisasi karena sudah lebih dari 3 garis keturunan, kata Bung Binder di channel YouTube-nya. Kita akan tunggu saja nanti gimana progresnya tentang naturalisasi Hinoke, tambahnya.